Emang Pak? Emang ini Pak? Yang lain pakai sinyal. Ada apa? Itu mau. Kita mulai nanti jam 1 ya anak-anak. Jadi ditunggu dulu, makasih yang udah masuk. Baru ada 22 orang. Kadang mau jadinya pakai hal-hal. Mau dicoba di HP lah tuh kita. Tapi coba di itu. Soalnya kan masih. Ya kan ini udah mulai siaran ini. Ya, makanya di monitor di luar nanti. Oke, kelas 10, 11, 12. Udah ada 26 orang untuk siswa SMA Jatinangor yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang aktif. Silakan diketik namanya ya. Nama sama kelas. Di komentar ya, diketik nama sama kelas. Biar nanti kita tahu di absen sama bapak, sama ibu, sama semuanya di absen. Kayak gitu kita ya. Enggak dong. Ya ikut. Makasih yang udah masuk, udah ada 40, 1 orang, 43. Adanya. Kartika Reni 11 IPS 3. Nanti setelah live Instagram ini kalian harus membuat resume. Nanti akan dikumpulkan, resumenya bisa dikumpulkan di email yang udah diumumkan sama wali kelas atau disimpan di ruang guru kayak gitu. Ada 57, bentar lagi ya kita mulai ya. Ayo. Agak delay pasti, agak telat. Tapi di situ terang nggak? Enggak. Jadi hari ini Bapak itu bakal ditemenin sama alumni SMA Jatinangor juga. Yang kebetulan adalah anggota pramuka juga. Jadi semoga relate, semoga bisa ngasih pemahaman lebih ke kalian gitu ya. Udah jam 1 kita mulai aja, udah ada 75 siswa yang ikut, semoga terus nambah, jangan lupa di absen. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua siswa. Hari ini kebetulan banget kita ada live Instagram di akun SMA Jatinangor. Pembahasannya itu ya ini tentang kepramukaan yang nanti juga akan menjadi nilai di kalian nanti. Nah, tema besarnya adalah penerapan nilai-nilai kepramukaan bagi siswa di masa pandemi ini. Jadi tidak hanya untuk anak-anak ekskul pramuka, tapi karena kepramukaan ini juga wajib sifatnya, otomatis kalian juga harus tahu apa itu kepramukaan. Ada nilai-nilai kepramukaan yang memang harus kalian pahami dan kalian terapkan di masa pandemi gitu ya. Bentar ya, ada sedikit permasalahan teknis dulu. Kepayuan kepingin yang sekolah, bawa yang sekolah. Bentar ya. Nah, ngomongin tentang
masa pandemi. Pasti 2 tahun udah masa pandemi, ada kalian yang awalnya kelas 1 sekolah normal, tahu-tahu sekarang udah kelas 3. Atau bahkan anak kelas 10 dan kelas 11 yang tidak mengalami sama sekali tatap muka ketika SMA. Perubahan cara belajar ini pun mungkin akan mempengaruhi kalian. Nah, dengan penjelasan nanti dari Bapak dan Pak Rizky, semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian bagaimana sih cara menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Perkenalan dulu, nama Bapak Pak Imam Rahayu Santo, ngajar di sekolah SMA Jatinangor sebagai guru sejarah dan sekaligus pembina pramuka. Hari ini ditemenin sama, boleh kenalan Ki? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nurabila. Kebetulan saya juga di sini alumni dari SMA Negeri Jatinangor. Baru sore kemarin lulus, tepatnya pada bulan Mei ya Pak kalau tidak salah. Saya juga sekarang kesibukannya adalah kuliah di UIN Bandung, ambil jurusan bimbingan konsul Islam. Sebelumnya di sini nanti kita akan sedikit Sharing. kepada teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan pada siaran live pada kesempatan kali ini berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kepramukaan dalam Keseharian para siswa. apalagi di masa pandemi kan. Nah, ngomongin nilai-nilai kepramukaan, pasti nggak akan jauh-jauh dari yang namanya Dasa Dharma pasti. Nah, nggak semua siswa, nggak semua teman-teman di sini pasti tahu apa itu Dasa Dharma. Ya. Jadi bagusnya mungkin sama Rizky disebutin dulu deh, Dasa Dharma itu dari namanya udah jelas ada dasa 10 ya. Ya. Apa aja sih isi Dasa Dharma? Oke. Jadi teman-teman semuanya di sini Dasa Dharma sendiri merupakan 10 dasar yang harus dimiliki oleh setiap seorang pramuka. Oke, jadi 10 dasar itu apa saja? Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ketiga ada patriot yang sopan dan kesatria. Lalu yang selanjutnya keempat ada patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan terakhir 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi ada 10 poin. Ya, 10 poin. Dan Dasa Dharma ini adalah hal yang harus dipahami sama Seorang pramuka. seorang pramuka. Nanti Apalagi kita, khususnya Ya, umumnya berarti semua siswa. betul. Jadi kita nanti akan kaitkan poin-poin atau nilai-nilai dari Dasa Dharma ini dengan kalian selaku siswa. Begitu. Bukan hanya Hanya anak seorang pramuka saja, tapi semua siswa. Ya, betul. Karena memang Dasa Dharma ini harus diamalkan, harus diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, bukan Betul. hanya di sekolah berarti kan. Betul. Kayak gitu. Nah, ngomongin tentang pandemi, kita bisa aja sih kita jelasin 10 poin ini, 10 nilai ini. Tapi kita akan ambil, biar nggak terlalu lama durasinya juga, kita akan ambil poin-poin atau nilai-nilai dari Dasa Dharma yang sangat-sangat erat di kehidupan siswa mau pada masa pandemi ini, karena perubahan keseharian, perubahan belajar ini juga ngaruh ke kalian gitu kan. Nah, mungkin yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu umum ya, maksudnya umum itu bentar, ada gangguan teknis dulu bentar ya. Kumaha ya? Coba dibukain dulu. Sorry. Kemana kan?
Sip, tadi ada gangguan dulu ya. Jadi, nah tadi kan sampai kita ngomongin tentang dasa dharma yang relate dengan kehidupan siswa di sekolah maupun sehari-hari. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah jelas ya maksudnya. Tapi kita akan bahas yang lebih spesifik. Yang kedua yaitu tentang cinta alam, kasih sayang sesama manusia nih. Ya. Nah, menurut Kak Rizky, cinta alam dan kasih sayang terhadap manusia itu diterapkan atau penjelasannya kayak gimana sih? Oke, jadi terima kasih sebelumnya Pak. Yuk. Suatu kehormatan juga bisa sharing sama teman-teman di sini. Baik, jadi berkaitan dengan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kalau dari kalimatnya kita bisa menginterpretasikan banyak sekali makna, termasuk ke dalam penerapan kita selaku siswa yang perlu dilakukan dari nilai cinta alam dan kasih sayang sama manusia itu apa aja sih? Yang pertama, cinta. Cinta kan sudah merupakan suatu kata sifat bisa dibilang ya. Yeah. Ada pula kasih sayang sama manusia ini bisa dibilang diartikan selaku siswa kita seharusnya punya suatu rasa care sesama teman, terkhusus dikaitkan dengan pada masa pandemi saat ini tentunya pasti di antara kita semua mengalami yang namanya pembatasan-pembatasan terutama dalam berkomunikasi. Oleh karena itu mungkin dari poin cinta dan cinta alam dan kasih sayang sama manusia ini diharapkan teman-teman semuanya bisa saling Lebih peduli, merangkul lagi sesama teman. Jadi jangan sampai karena jarang ketemu, apalagi belum pernah ketemu mungkin ya hanya di grup WhatsApp atau Google Classroom gitu. Ya. Jangan sampai tidak punya kepedulian, Betul. tidak tahu teman itu sedang seperti apa Ya. atau kayak gimana. Jadi harus bisa munculin rasa peduli dan kasih sayang gitu Iya. ke teman, karena di masa seperti ini di masa yang penuh pembatasan pasti butuh banget kepedulian gitu kan ya. Betul. sama temen gitu kan ya. Nah, untuk lanjutnya Ki, tadi kan yang cinta alam ya, kita loncat ke poin-poin yang memang penting banget nih dalam pembelajaran. Ada rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. Oke. Di sekolah online kayak gini dan pembatasan kayak gini, rajin, terampil, dan gembira ini gimana nih? Oke. Rajin, terampil, dan gembira sendiri ini sama halnya dengan cinta alam dan kasih sayang sama manusia yang tadi sudah dijelaskan, bahwa rajin sendiri kan dalam artian kita punya suatu kebiasaan yang memang sudah bisa dibilang baik. Rajin kan suatu kebiasaan yang bisa dibilang memang jadi suatu ciri khas Siswa harus harus rajin tentunya. Seorang siswa harus rajin. Lalu yang kedua ada rajin, terampil. Seorang siswa diharapkan bisa terampil, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Diharapkan seluruh siswa dan teman-teman semuanya di sini ya yang hadir menyaksikan, diharapkan bisa mampu berinovasi. ya. Sebagaimanapun caranya, yang perlu kalian lakukan ya tadi terampil.